sobat, dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya ini akan menangani motor Jupiter MX All ya teman-teman. Dan seperti ini kondisinya, sangat memprihatinkan ya teman-teman. Masalah motor ini pada tidak hanya kondisi motornya kurang perawatan ya teman-teman. Ini kata pemiliknya motor tidak bertenaga, buat nanjak nggak sanggup ya teman-teman. Kadang di sela pun sedikit los ya teman-teman, sedikit los. Saya tidak mau memeriksa bagian luar, saya prediksi areal koplingnya yang bermasalah ya teman-teman. Coba kita coba kondisi mesinnya teman-teman, kondisi suara mesinnya. Kalau dari segi suara mesin, saya rasa untuk motor Jupiter itu dari suara masih dibilang normal ya teman-teman. Ada suara hentakan pada piston, itu saya rasa itu hal yang wajar. Cuman hanya motor ini tidak bertenaga, buat nanjak enggak tahan dan di sela kelos. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi apa saja masalah pada motor ini. Yang di bagian koplingnya, apa kampas koplingnya bermasalah atau rumah kopling yang bermasalah. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, sudah saya bongkar bagian bak koplingnya, bisa kita perhatikan ini teman-teman. Dan kita periksa kenapa motor itu tidak bertenaga. Saya memprediksi itu kopling yang bermasalah ini teman-teman. Bisa diperhatikan ini bekas kampas kopling yang rontokan bekas kampas kopling ini teman-teman. Parah ini teman-teman, temakan. Ini ya teman-teman. Ini ada bekas rontokan kampas koplingnya. Sekarang langsung saja kita bongkar bagian rumah koplingnya. Dan untuk membukanya menggunakan impact ya, biar lebih mudah dan cepat. Kita lihat satu persatu ya teman-teman. Kita buka bagian rumah koplingnya. Kalau
supir kopling ini teman-teman, ini masih asli ya teman-teman, belum gantian, masih dibilang terlalu keras tidak, terlalu lembut tidak, masih bawaan motor, masih beredar warna. Walaupun motor keadaan seperti ini ya teman-teman, hanya kurang rawatan bagian luar dan bagian mesin pun tidak terlalu kotor. Oke, jadi kita buka penutupnya. Nah, habis kering ya teman-teman. Ini bagian kampas kopling ini. Penutupnya ini aus ini teman-teman, jelong aus terkikis oleh kampas koplingnya ini. Nah, perhatikan ini dalam ya teman, dalam, dan ini habis terkikis kampas koplingnya. Saya buka satu persatu ya teman-teman. Ini kenapa motor pada kampas koplingnya terjadi masalah seperti ini? Karena oli yang masuk ke bagian rumah kopling ini tidak mencukupi ya teman-teman, tidak mencukupi, tidak, oli yang masuk ke bagian ruang ini tidak mencukupi, sehingga karena ini tidak hanya kalau Jupiter NX atau RX King Yamaha pada umumnya hanya mengandalkan putaran mesin untuk mensuplai oli masuk ke bagian rumah kopling ini untuk membasahi kampas koplingnya teman, seperti itu. Karena suplai oli di bagian dalam rumah kopling tidak maksimal, maka kopling itu akan kering, maka cepat aus seperti ini teman-teman. Aus terkikis oleh plat koplingnya, kampas pada kampas kopling ini, seperti itu. Kita lihat plat koplingnya. Kalau motor seperti ini dipaksa terus menerus tidak melakukan perbaikan, maka bagian plat atau penutup kopling ini akan rusak dan lebih parah. Jadi harus melakukan penggantian pada plat kopling dan penutupnya. Oke, kita lihat kampas kopling kedua seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini habis ya teman-teman, habis terkikis oleh gesekan pada saat pemutaran mesin, mengalami gesekan karena suplai oli ke ruangan ini tidak mencukupi, maka kampas kopling mengalami aus atau habis ya teman-teman. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi kalau kampas kopling sudah seperti ini, teman-teman. Harus melakukan penggantian. Lihat part kedua. Untuk yang bagian dalam tidak terlalu parah ya teman-teman, hanya yang parah untuk kampas kopling yang pertama dan kedua dari sebelah luar. Yang bagian belakang tidak terlalu kali parah ya teman-teman. Karena kita pada saat tarik kopling itu yang bergerak, yang banyak bergerak untuk bagian luarnya saja teman-teman, yang banyak bergerak bagian luar, maka kampas kopling bagian luar lebih baik, bagian pertama atau bagian luarnya cepat terkena. Lain karena yang bagian luar sebelah sini yang pertama, karena lepas kopling, tarik kopling sering mengalami gesekan. Kalau bagian belakang itu jarang mengalami gesekan ya teman-teman. Oke, itu
Terkadang kita kalau tarik kopling, gantung kopling, itu kampas kopling ini berputar seperti itu, berputar, jadi mengalami kehausan karena kurangnya oli dari suplai oli bagian rumah kopling ini. Nanti saya akan buat gimana trik dan caranya untuk supaya oli bisa maksimal masuk ke bagian rumah kopling ini, teman-teman. Seperti itu. Intinya motor ini kenapa oli kampas kopling bisa mengalami cepat aus, itu karena penyebabnya karena suplai oli masuk ke bagian ini kurang maksimal, seperti itu. Itu saja intinya pada motor ini kenapa tidak bertenaga dan nanjak pun nggak kuat. Jadi masalahnya hanya pada kampas koplingnya, teman-teman, yang mengalami aus atau terkikis oleh plat kopling. Jadi teman-teman, untuk menangani jika motor teman-teman, terutama khusus pada motor Jupiter MX yang pakai kopling atau otomatis, bisa untuk mensiasati. Pada video kali ini saya untuk mensiasati hanya penggantian pada kampas koplingnya, teman-teman, penggantian pada kampas koplingnya. Dan untuk penutupnya ini kan ada, jika kita rasakan seperti ini dengan kuku ini, nampak ausnya ya, teman-teman. Udah jelong, dia biasa enaknya jelong lagi seperti itu ya, teman-teman. Jadi saya akan untuk ini, bagian ini, jika ini langsung pasang, motor tetap tidak bertenaga karena sangkut pada ujung bagian yang aus ini ya, teman. Jadi untuk mensiasati untuk ini, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini dan budget pun kurang memadai, ini bisa disiasati ya, teman-teman, dengan merapikan bagian dudukan pada kampas kopling ini dengan menggunakan gerinda yang tipis ya, teman-teman. Diratakan kembali yang jelong ini, yang aus ini diratakan kembali secara rata, baru teman-teman bisa pasang lagi. Untuk oli supaya masuk sempurna untuk melumasi kampas koplingnya, teman-teman bisa melubangi bagian ini teman-teman. Nah, ini yang saya putar ini, teman-teman bisa lubangi secara zigzag, satu jarak 2 langkah secara zigzag ya, teman-teman. Jarak 2 langkah lubangi dengan mata bor sekitar mata bor 2 mili ya, teman-teman. Mata bor 2 mili, teman-teman bisa melubangi secara zigzag, dilubangi jarak 2 langkah, lubangi lagi sampai itu cara zigzag, jarak 2 langkah lubangi, jarak 2 langkah lubangi, dilubangi seperti itu, teman-teman. Baru dilubang, baru hitung jarak 2 langkah, dilubangi itu secara zigzag dengan seluruhnya ini, teman-teman. Cara zigzag, cuman dikelang dengan rata. Nanti kalau dia dilubangi setiap sudutnya, ini akan mudah pecah karena terlalu rapat lubangnya. Jadi cukup teman-teman kelang cuman secara zigzag secara keseluruhannya, tapi intinya dikelang, yaitu berfungsi lubang ini jika oli masuk ke bagian sini bisa memuntak pada saat motor mesin berputar, bisa melontarkan oli ke bagian kampas koplingnya melalui lubang yang kita buat tadi. Jika oli yang berada di ruangan ini, jika ini kita beri lubang, bisa pada saat mesin berputar bisa melontarkan oli ke kampas koplingnya seperti itu. Jadi itulah trik dan cara jika teman-teman mengalami kampas kopling yang cepat aus ya, teman-teman, seperti itu.
Jadi di motor ini saya hanya mengganti kampas koplingnya saja karena sudah tidak bisa pakai lagi, terlalu parah. Dan ini saya siasati dengan merapikan aja untuk yang aus ini aja seperti itu, dan melobangi bagian ini yang saya putar, lobangi secara zigzag, bisa di kelang bagian-bagian ujung ini, yang bagian ada coakan ini kita lubang jarak 2 titik, kita lubang lagi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.